Mindset seorang pecundang itu adalah orang yang saking takutnya untuk sukses sampai dia jadiin semua di hidup dia jadi alasan. Di sini gue ngerti banget sama kalian, dimana setiap orang itu punya start berbeda ya, garis mulai yang berbeda-beda. Makanya ada yang bilang ada yang mulainya dari nol, ada orang yang mulainya tuh bener-bener dari minus ya. Setiap hari buat makan aja mereka kekurangan, kesusahan. Ada yang mulai dari garis nolnya yang berbeda. Tadi itu dari minus, ada yang mulai dari nol. Dari nol ini mungkin masih ada orang tuanya, masih bisa biayain sedikit-sedikit. Cuman sampai lulus sekolah dan harus bisa sendiri. Di sini gue mau tekenin lagi sekali ke kalian. Apapun yang terjadi di hidup kalian, itu bukan sesuatu yang bisa kita kontrol ya. Faktor kita dilahirin di mana, keluarga kita seperti apa, orang tua kita berhutang atau enggak, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita kontrol ya. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah kita fokus ke apa yang bisa kita ganti. Ini contohnya ya, misalkan orang tua kita berhutang, itu sesuatu hal yang bukan gak bisa kita ubah. Yang bisa kita ubah adalah mentalitas kita menghadapi hal itu. Contohnya adalah gimana caranya kita bisa bantu orang tua kita, skill apa dari diri kita yang bisa kita upgrade dengan dunia sekarang yang sudah serba informasi. Skill apa yang bisa kita serap di internet secara gratis dan bisa kita jadikan bahan di diri kita untuk mensupport orang tua kita, daripada kita cuman menyalahkan ini bokap gue kan tukang judi ya, bokap gue tuh cuman kerjanya main judi slot rugi terus ya, suka main cewek, suka mabok-mabokan, bawa debt collector ke rumah. Gue gimana cara mulainya? Lu ngomong enak, orang tua lu gak begitu, lah gue minus gimana? Itu sesuatu hal yang bukan gak bisa kita kontrol ya. Jadi jangan salahkan orang tua kita terima aja, kita terlalu oke, kondisi gue mulai dari minus, tapi next stepnya kalau kita pengen jadi lebih baik, apa yang harus kita lakukan biar kita at least ke nol dulu nih, bahkan dari sebelum satu, kedua, dan ketiga. Lu gak bisa, mungkin gak bisa kontrol apa yang terjadi, tapi yang lu bisa kontrol adalah cara lu ngerespon hal yang terjadi di hidup lu. Nih contohnya ya, lu buka suatu usaha, lalu ternyata udah planning banyak, ternyata usahanya gak laku. Lu bikin semua channel YouTube, ternyata gak ada yang nonton. Lu coba jualan di sekolah, malah dicemooh sama teman-teman ya, dikata-katain ya, ah lu jualan lu. Itu sesuatu hal yang gak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah gimana caranya kita bisa merespon terhadap hal-hal tersebut. Gue tahu ya, bikin video kayak gini mungkin bukan untuk semua orang. Mungkin ada teman-teman mungkin di sana ya udahlah, mungkin hidup gua emang susah, gua udah mau begini aja hidupnya. Tapi gua bikin video ini buat video orang-orang, buat sedikit aja orang yang gua bisa bantu dengan video-video seperti ini ya. Itu udah bisa bikin hati gua senang banget. Hidup itu memang pilihan ya. Ya, lu mau jadi lebih baik, lu mau sama aja, lu mau jadi lebih jelek, mau mabok-mabokan, mau berjudi, main cewek, itu sih silahkan, hidup kalian ya. Gue bukan orang tua kalian, gue gak bisa memaksa kalian untuk jadi yang lebih baik. Jadi di bener-bener pilihan kalian, kalian mau stay di situ atau kalian mau jadi yang lebih baik. Di sini gue mau ngasih tahu ke kalian, untuk menjadi seseorang yang dinilai masyarakat adalah sukses, jalan untuk mencapai sana itu gak gampang sama sekali ya. Banyak di sini gue sebutnya harga yang harus dibayar. Maksudnya apa dengan harga yang harus dibayar? Contohnya adalah waktu dengan keluarga yang harusnya kita bisa nongkrong sama teman-teman, jadi gak bisa punya teman sama sekali. Kita ditipu sama partner bisnis ya. Banyak harga-harga yang harus dibayar. Entah harga itu dari tangisan air mata, kerja capek, keringet sampai udah mau mampus ya. Harus misalnya cari klien, coba jadi sales, telepon orang ditolak. Gak ada yang gampang di dunia ini. Ini gue mau cerita ke kalian. Ini gue ceritain sedikit ke hidup kalian ya. Mungkin gue udah ceritain sedikit hidup gue kemarin. Pas gue awal mulai bisnis tuh, itu gue selama beberapa tahun, mungkin bulan, gue gak punya teman. Yang gue pikirin setiap hari gimana gue improve bisnis gue. Harga yang harus dibayar adalah gimana gue grow di bisnis gue, dan hasilnya kelihatan seperti sekarang. Gue belum ketemu satu orang sukses pun yang dulu bayar harganya untuk jadi sukses. Rata-rata teman gue yang sukses di bidangnya masing-masing itu kerja dari pagi sampai malam, pagi sampai malam lagi. Kerja keras itulah adalah minimum yang harus kalian lakukan. Belum kerja pintar ya, ngerti cari berbisnisnya, ngerti industrinya,
cari mentor di industrinya, belajar dari orang-orang yang lebih sukses dari kalian. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Jadi harga untuk menjadi seorang yang sukses itu sangat-sangat mahal ya. Di sini gue pengen bilang ke kalian semua ya, kalau menurut lo harga untuk menjadi sukses itu terlalu mahal, gue kasih tahu nih ya, harga penyesalan itu lebih mahal daripada harga untuk jadi sukses. Ini akan gue ulangin sekali lagi. Penyesalan itu adalah harga yang paling mahal yang kalian akan bayar. Harga jauh lebih mahal dari kalian pikir jadi orang sukses itu susah. Jadi kalian mikir nih, kalian udah tua, umur udah 60, 50, 70 tahun bahkan ya. Kalian cuma bisa lihat hidup kalian ke belakang. Dulu mabok-mabok, dulu kebanyakan alasan, oh dulu dia privilege, dulu dia begini, dulu begini. Gue biarin aja hidup gue seperti ini, gue gak mulai bisnis. Dan penyesalan itu datangnya nanti, dan harganya sangat mahal. Begitu kalian udah tua nanti, kalian cuma pikir masa muda kalian. Coba dulu gue dengerin dia, coba gue dulu mulai suatu bisnis, coba gue dulu lompat mulai bisnis, coba gue dulu bikin channel YouTube pertama gue, coba gua dulu apply kerja ke sini, coba gua dulu untuk ningkatin skill gua, coba gua dulu ngerti untuk ngatur keuangan, coba gua dulu coba suatu hal yang baru yang gua takutin, coba gua kalau mulai bisnis suatu itu gua bisa ngelihat orang tua gua senyum sebelum dia meninggal, misalkan gua bisa naikin haji sebelum dia meninggal, gua bisa berikan perawatan yang terbaik untuk orang tua gua. Mungkin aja kalau gue bisa lakukan itu, gue punya uang untuk melakukan hal itu, mereka masih tidak ada di sini sekarang sama gue. Itu harga yang paling mahal yang kalian akan bayar ya. Itu harga yang paling mahal dari semua harga yang gue bilang tadi untuk jadi sukses. Jadi lu mau bayar harga untuk jadi sukses, apa lu mau bayar harga untuk penyesalan? Kebanyakan dari kalian di sini ya, kalian itu takut untuk memulai sesuatu karena omongan dari orang-orang. Bayangin nggak? Betapa bodohnya kalian takut memulai sesuatu karena omongan orang ya. Nih, gue kasih tahu ke kalian, seorang pebisnis yang sukses, misalkan kalian datang nih, ada pebisnis yang sukses di bidangnya. Kalian mulai bisnis, mulai jualan gitu ya. Kalian anak SMP, anak SMA, mulai jualan di sekolah, jualan nasi uduk lah. Mungkin nggak kalian diketawain sama pebisnis ini? Enggak. Gue ngelihat kalian nih, oh mulai dagang, mulai apa segala macam. Gue inget gue yang dulu berusaha kayak gitu ya, gue ngeliat gue nawarin baju thrift ya, gue nawarin ke orang-orang, nahan malu ya, nahan gengsi ya, karena rasa itu tuh gak enak banget ya teman-teman, nahan rasa gengsi itu, apalagi kita masih muda lah, gengsi kita masih tinggi ya gue gak akan pernah ngolok-ngolok mereka haha jualan properti, karena gue dulu pernah ya dicemooh saat memulai sesuatu bisnis ya teman-teman, karena gue dulu pernah di posisi itu. Gue gak akan pernah ketawain kalian buat mulai channel YouTube, buat kalian yang mulai channel YouTube tapi ntar takut dikata-katain sama teman gimana ya, tapi anggaplah gue YouTuber, gue gak akan ketawain kalian buat kalian bukan kalian ngerekam ya. Kalau orang yang udah jadi terbaik di bidangnya, ketika kalian mau mulai sesuatu itu gak akan mereka ngetawain kalian ya. Ketika ada pebisnis baru, mulai baru, dan ada pebisnis yang udah sukses ngelihat kalian, lu gak mungkin diketawain sama pebisnis yang udah sukses itu ya. Dia akan coba ajarin lu nih, karena dia udah jadi yang terbaik di bidangnya. Jadi kalau teman-teman kalian ketawain kalian untuk mulai sesuatu, untuk mulai channel YouTube baru, untuk mulai bisnis baru, untuk mulai jualan di sekolah, untuk mulai jualan di kampus, itu artinya orang itu adalah pecundang ya. Pecundang yang mau narik kalian balik ke level dia ya, buat gak pernah maju. Makanya dia cemooh kalian. Orang yang suka cemooh orang, kata-katain orang, itu orang yang gak mau lihat justru kalian maju ya. Tapi orang yang mau lihat kalian maju, pebisnis sukses tadi, itu gak akan kalian untuk jalan dagang nasi uduk. Di situ kan kalian bisa lihat, lu tinggal pilih lu mau jadi pecundang apa mau jadi orang sukses. Nih, kalau mau jadi orang sukses, mentalitasnya harus tahan banting ya. Sama yang gue bilang, semua hal yang di hidup dia jadi masalah untuk dia ya. Nyala cuman alasan ini, alasan itu buat pecundang tuh yang kayak gitu ya. Pecundang tuh semua hidupnya alasan ya. Mindset orang sukses itu gak pernah mikir tentang alasan. Mereka lihat nih kondisinya seperti apa. Oke, orang tua gue begini. Orang tua gue gak bisa biayain gue. Kayak gue waktu itu ya. Orang tua gue gak bisa biayain gue sekolah di sekolah ini. Ya udah gue cari uang untuk gue bisa ngelanjutin sekolah gue. Orang tua gue memang gak mampu lagi untuk menyupport
hidupnya sendiri biar gue bisa kerja lebih keras buat gue support dia untuk melanjutkan hidup dan adik-adik gue ya. Orang tapi kalau pecundang gimana? Orang tua gue ini, tapi gue pasrah. Tapi gue gak gitu, gue bukan pecundang. Itu bukan hal yang gue lakukan. Ini banyak banget yang clear ya. Keberanian itu bukanlah kita menghilangkan ketakutan, salah. Keberanian itu justru kita tahu nih hal yang mau kita lakukan ini menakutkan ya. Ini kita mungkin gagal ya. Kita mungkin bikin bisnis ini gagal ya. Kita mungkin mulai investasi ini rugi. Keberanian itu bukan yang menghilangkan ketakutan itu. Keberanian adalah itu justru embrace hal itu. Kita tahu kalau kita lompat ini kita bisa mati, kita taruh uang di bisnis ini kita semua bisa mati. Kita coba untuk investasi ini kita rugi, tapi kita lompat anyway. Ini tips dari gue ya, ini gue alamin. Setiap kali gue mau mencoba hal baru yang di luar dari kenyamanan gue, untuk memulai bisnis, mencoba buka bisnis yang baru, mencoba hal-hal yang baru, itu semua hal yang menakutkan karena itu hal yang belum pernah lakukan sebelumnya. Tapi yang gue pikir apa? Gue coba aja dulu, gue coba lompat karena mindset gue gini. Kalau misalkan gue lompat, at least gue gak berdiri di tempat yang sama ya. Kalau gue gak lompat untuk coba message orang ini, kalau gue coba gak lompat untuk networking sama orang ini, untuk gue coba gak lompat untuk bisnis baru ini, hidup gue akan di situ terus. Jadi at least kalau gue lompat nih, yang ya bisa mati gitu meskipun gue lompat, atau gue bisa mati atau gue bisa selamat untuk ke next level selanjutnya gitu kan. Nah itulah jadi seorang pengusaha dan jadi seorang investor. Nah kalian bisa lompat terus atau naik level sekalian ya. Tapi yang gua tahu pas kalau lu diem di situ, lu gak akan kemana-mana. Karena sebuah mimpi tanpa suatu aksi kita gak ngapa-ngapain ya itu cuman sekedar mimpi. Jadi kalian jangan mimpi pengen punya mobil mewah, pengen punya apartemen mewah, mimpi buat ngasih berapapun ke orang tua kalian. Kalau gak ada action yang kalian bikin, itu semua cuman jadi mimpi ya, cuman jadi angan-angan. Itu adalah hal yang percuma, cuman kayak menjaring angin, hal yang sia-sia ya. Jadi gua gak pengen kalian video ini merasa wah panas pas lihat videonya, setelah tutup kalian main game lagi, percuma ya. Semua mimpi tanpa action adalah menjaring angin ya, percuma. Banyak orang yang mungkin akan cemooh lagi gitu, ketawain lagi tentang mindset ini ya. Gak masalah ya, tapi buat sedikit dari kalian yang nonton video ini, yang benar-benar pahamin isinya apa yang mau gue coba sampaikan ke kalian, praktekkan, masukin ini ke otak kalian. Tunggu 5 tahun lagi, kita lihat hidup kalian berubah atau enggak.